Halimah menikah dengan Arsyad di usia yang tidak lagi terlalu muda. Ia dikenal di lingkungan rumahnya sebagai perempuan yang tenang, tidak banyak bicara, dan jarang keluar rumah kecuali untuk urusan penting. Sejak kecil, ia terbiasa hidup sederhana. Arsyad datang sebagai lelaki yang membuat orang tuanya tenang. Berdagang kain di pasar, tutur katanya sopan, dan tidak pernah terdengar berbuat macam-macam. Pernikahan mereka berlangsung sederhana. 6 bulan pertama, hidup terasa ringan. Setiap pagi Arsyad berangkat ke pasar. Halimah menyiapkan sarapan, lalu melanjutkan pekerjaannya, membuat kue. Dari dapur kecil di rumah itu, ia menerima pesanan bolu, kue kering, dan jajanan pasar. Tidak besar hasilnya, tapi cukup untuk membantu. Mereka sering makan bersama di sore hari, kadang berbincang, kadang hanya duduk tenang. Halimah merasa Allah sedang memberinya kehidupan yang ia butuhkan. Namun perubahan tidak datang dengan suara keras. Awalnya, Halimah hanya merasa waktu Arsyad di rumah berkurang, ia pulang lebih malam. Alasan yang diberikan selalu sama. Bertemu teman, pasar sedang sepi, ada urusan sebentar. Halimah tidak mencurigai apapun. Ia percaya, ia selalu percaya. Sampai suatu hari, Arsyad mulai jarang pergi ke pasar. "Mas tidak ke pasar?" tanya Halimah suatu pagi. "Nanti saja," jawab Arsyad, "masih capek." Hari itu berlalu. Hari berikutnya sama, dan berikutnya lagi. Hari itu berlalu. Hari berikutnya sama, dan berikutnya lagi. Suatu malam, Arsyad duduk lama di ruang tengah. Wajahnya tampak gelisah. "Ma, aku butuh uang," katanya. Akhirnya, Halimah terdiam sejenak. Ia mengambil uang dari lacuang hasil jualan kuenya. "Pakai dulu," katanya lembut. Ia tidak bertanya, tapi hatinya mulai merasa tidak tenang. Permintaan itu terulang sekali, 2 kali, berkali-kali. Jumlahnya semakin besar, hingga suatu hari, Halimah sadar modal kuenya hampir habis. Ia memberanikan diri bertanya, "Mas, uangnya dipakai untuk apa?" Arsyad menghindar, "Buat nutup dagangan." Halimah mengangguk. Ia memilih percaya, meski hatinya mulai berat. Yang Halimah tidak tahu, Arsyad sudah terjerumus jauh. Awalnya hanya duduk melihat temannya bermain judi, lalu mencoba, lalu kalah, dan berharap bisa menang untuk menutup kerugian. Setiap kalah, ia pulang dengan wajah kosong. Halimah melihat perubahan itu, tapi ia memilih sabar. Ia yakin suaminya bukan orang jahat. Ia yakin ini hanya ujian sementara. Ia menutup semuanya dari keluarganya. Ia tidak ingin membuka aib rumah tangga. Sampai malam itu tiba, Arsyad pulang dalam keadaan mabuk. Langkahnya tidak seimbang. Bau alkohol menusuk. Halimah berdiri kaku di ambang pintu. Tanpa berkata apapun, ia memapah suaminya ke kamar, membersihkan wajahnya, mengganti bajunya, lalu duduk di samping ranjang hingga pagi. Malam itu, Halimah menangis dalam diam. Ia tidak marah, ia hanya lelah. Pagi harinya, Arsyad tidak ada. Tidak ada pesan, tidak ada kabar. Hari-hari berikutnya, satu persatu, orang datang ke rumah, menagih utang, menyebut nama Arsyad. Halimah hanya bisa mendengar. Ia menjual perhiasan kecilnya. Ia bekerja lebih keras. Ia tetap tidak meminta kepada siapapun. Sampai akhirnya keluarganya tahu. Mereka terkejut. Mereka sedih. Mereka membantu. "Kamu kenapa diam saja?" tanya kakaknya. Halimah menjawab pelan, "Aku istrinya." 3 tahun berlalu. Halimah belajar hidup sendiri. Ia kembali punya modal usaha. Hidupnya mulai tertata. Tapi setiap malam, doa yang sama tetap ia panjatkan. Suatu malam,
Halimah terbangun karena suara pelan. Ada seseorang duduk di samping ranjangnya. Ia terkejut setengah mati. "Mah, itu Arsyad." Wajahnya lebih kurus, tapi matanya tenang. "Apakah aku masih suamimu?" tanyanya. Halimah mengangguk sambil menangis. Arsyad bercerita tentang perjalanan panjangnya dalam menjemput Hidayah. Awalnya dia bingung dan malu untuk pulang ke rumah. Kemudian memutuskan pergi keluar kota. Di sebuah masjid, dia berjumpa dengan seorang ulama. Beliaulah yang membimbingnya, mengajarinya agama, dan memberi pekerjaan sebagai seorang pembuat roti. Ulama itu menyuruhnya menjemput istrinya. Dan pagi itu, mereka pergi bersama, pindah ke tempat yang baru, dengan kehidupan yang baru. Halimah menyadari satu hal, bahwa tidak semua doa langsung dijawab. Sebagian doa hanya diminta untuk bersabar lebih lama. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan kisah berikutnya.